kaya di sekitarku yang aku todongin hari ini. Alhamdulillah mereka siap menjadi orang tua asuh dari anak aku sendiri, dan aku berharap dari gedung ini kita bisa melahirkan sosok-sosok hebat. Amin. Generasi-generasi hebat yang berpendidikan, punya aturan, punya tata krama, yang insya Allah bisa menjadi toladan buat generasi selanjutnya. Amin. Ini berapa lantai? Ini kita lagi bangun 4 lantai, jadi lantai paling atasnya itu adalah sekolahnya mereka, jadi tempat mereka belajar, gitu. Dan di sebelah kiri itu nanti akan kita bangun masjid. Dan ini lantainya kenapa belum kita pakein konblok, karena pembangunan belum selesai, takutnya cepat rusak lagi, gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan ya alhamdulillah rumah ini jadi rumah pencuci dosa ya. Mungkin selama ini kita punya perjalanan cerita kehidupan, dan insya Allah dengan adanya rumah ini bisa membuka hati buat pemirsa lainnya juga untuk bisa ikut infak dan sodakohnya untuk Suratul Qus. Amin. Totalnya Mana aja santri-santrinya, santriwati? Banyaknya dari mana aja Pak? Sukabumi, Bogor, Cianjur, sama Ciamis. Kalau dari Sumatera hanya berapa orang saja? Dari Padang dan Lampung. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah terlihat prestasinya, nanti kalau mau masuk ke sini mesti tes dulu. Jadi nggak bisa sembarangan. Tesnya Mesti gimana tuh, tes, nggak ngerti bentuknya gimana. Jadi yang masuk sini memang yang pinter-pinter. Amin, amin. Jadi memang yang pinter agama, yang pinter pendidikan-pendidikan lainnya insya Allah. Jadi pengennya memang menjadi pusat pendidikan buat anak-anak sih gitu. Jadi makanya saya tuh kadang saya sibukin anak-anak supaya nggak diundang-undang orang. Jadi saya bilang sama Pak Ustadz, saya nggak demen Pak Ustadz kalau misalnya anak-anak aku diundang-undang orang gitu. Jadi biarin aja dia sekolah, dia belajar, dia main, ya kan, di lingkungan yang ada. Pak Ustadz, Totalnya ada berapa sih? harus hafal berapa juz? Jadi anak-anak sekarang sini yang paling hebat udah hafal berapa juz? Ada yang udah hafal 5 juz. Totalnya udah berapa Kak Igun? Totalnya ada 100 anak. Pembagiannya berapa laki, berapa perempuan? 50-50 antara laki-laki dan perempuan ya. Sekolahnya juga mungkin Aja sempat pernah ngisi kelas ngajar apa gitu. Kalau saya sih nggak perlu ya, karena kan saya bukan dari akademisi. Tapi kita menyiapkan di sini, insya Allah ada pelajaran bahasa Arab. Sudah pagi. Kita sekarang ada belajar bahasa Inggris, ada juga nanti pengenalan komputer, IT itu juga penting, dan nanti juga ada penyaluran bakat. Jadi mereka itu punya bakat mengarah kemana gitu. Jadi saya berharap mereka lulus SMA juga langsung mendapatkan beasiswa dari kampus Mercubuana. Ya itu udah solid. Jadi kita harus pantau hasil atau nilai-nilai yang dikehendaki dari kampus Mercubuana. Jadi insya Allah mereka langsung lanjut kuliah. Amin. Gak usah pusing lagi kuliah, ngerti gak? Kak Igun misalnya nanti salah satu dari sini ada yang pengen jadi desainer nih. Oh nggak ada Akan masalah, ditutorin mau jadi desainer bisa langsung kerja di brand. nggak? Akan Karena terus di langsung brand nggak ngajarin gitu? kalau nggak langsung ngajarin sih kayaknya nggak ada waktu ya. Saya nyari duit aja buat anak-anak. Tapi kalau misalnya mau kerja di perusahaan saya monggo. Tapi base-nya ada di Bandung, jadi nggak ada masalah. Jadi saya pengennya mereka itu setelah mereka lulus SMA, mereka harus mandiri. Jadi mereka udah nggak bisa tinggal lagi di sini. Jadi mereka udah harus tinggal sendiri, kampus. Jadi yang bisa tinggal di rumah ini cuma sampai SMA aja. Aegon selain memberikan bantuan dana biaya untuk pakaian atau seragam yang dilibatkan Ustaz, Oh ya iya dong, mereka nggak bisa pakai baju lain. Jadi memang udah disiapin sama Manja, didesain khusus, kerudungnya, bajunya, semuanya gitu. Dan anak santri saya wajib harus senyum, harus happy. Nggak boleh muka-muka sedih, muka-muka lapar, muka-muka susah, nggak boleh. Jadi harus ceria. Ya karena hidupnya cukup, pendidikannya cukup, makannya cukup. Ya jadi aku pengennya seperti itu. Jadi aku nggak mau anakku menjadi mental yang lemah. Ya karena kita dalam mencari dana, membangun ini nggak ada istilah yang lemah-lemah. Jadi kita benar-benar hardcore. Ini nggak ada kali pembangunan 8 bulan bisa jadi 4 lantai gini nih. Buat aku udah luar biasa banget. Betul gratis buat 100 Oh gratis dong, gratis. Mereka gratis di sini. Gitu. Jadi mereka pulang hanya setahun sekali, kecuali mungkin kalau ada keadaan yang mendesak gitu ya.
Ya kalau kesibukan itu kan juga Allah yang ngatur ya. Jadi saya juga nggak perlu kesini 24 jam. Kalau kepikiran apa-apa juga tinggal telepon Pak Ustadz. Jadi kalau saya juga yang saya wanti-wanti karena banyak cerita, banyak kasus di pondok dan segala macam, itu menjadi satu concern saya juga, bahwa kamar laki sama perempuan harus segera jadi, segera dipisahkan gitu, dan mereka benar-benar harus tahu aturannya, tahu adabnya laki-laki dan perempuan seperti apa gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Punya handphone 24 jam. Jadi Pak Ustadz ini tipe yang kalau ditelepon nada 2 kali langsung diangkat. Dan aku titip juga ke Pak Ustadz, jangan nanti doain Eyang Titi Puspa. Ya, ntar malam abis Isya doain, pokoknya jangan berhenti selama 7 hari. Ya, insyaallah. Adanya pesantren itu dibakar besar ini, beradakan hanya 3 tahun lalu. Apa gimana? Ini dibakar. Saya tuh balik lagi orangnya random ya. Saya kalau diminta malah belum tentu saya kasih. Tapi kalau saya ngelihat langsung dan ikut ngerasain, itu hatinya benar-benar tergerak. Kemarin itu waktu pas beliau harus keluar dari rumah, aku sempat keliling-keliling cari rumah kontrakan ya Pak Ustadz ya. Akhirnya Pak Ustadz cerita kalau misal Pak Ustadz udah mendapatkan tanah wakaf. Koneksi antara ibu dan pesantren. Apa Mbak? Ada koneksi antara Koneksi pasti ada dong gitu, dan lagi pula karena saya kan memang sudah ada grup ya, jadi memang sudah saya wasiatkan keuntungan dari brand aku dialihkan ke sini. Walaupun mungkin kita bangun ini nggak langsung jebret ya Pak Ustadz ya, benar-benar menikmati dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya gitu. Jadi saya juga mengajarkan bahwa di saat kita minta sama Allah aja sekali doa belum tentu besok langsung ada. Jadi saya pengen anak-anak juga punya mental itu gitu. Jadi bukannya mental meminta, tapi mental memohon kepada Allah gitu. Jadi mau segala apapun ya mintanya sama Allah. Nanti perpanjangan tangannya bisa lewat dengan siapa aja. Nah, berarti secara langsung kalau misalnya beli produk kayak gitu bisa secara langsung sedekah gitu ya Kak? Oh iya dong. Jadi makanya semakin banyak yang belanja brand Manja Hijab dan Ivan Gunawan Prive, ya semakin banyak kalian bersedekah. Dan saya insya Allah dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan kerudung terbaru, karena saya harus bergerak lagi untuk Palestina. Jadi untuk misi kemanusiaan Palestina saya harus bergerak lagi. Saya akan membuat hijab eksklusif untuk wanita manja yang akan segera ada di store, yang mana nanti keuntungannya juga langsung kita kirimkan untuk Palestina gitu. Jadi hati ini tergerak lagi setelah beberapa waktu lalu gitu ya, dan kita melihat kemarin kondisinya sepertinya sudah kondusif dan sekarang semakin tidak baik. Jadi tergerak lagi hati saya untuk membuat karya untuk teman-teman kita yang sahabat-sahabat muslim kita yang ada di Palestina. Insyaallah. Ya sebenarnya kalau kita hidup, kalau kita sudah ngerasa cukup kan nggak perlu berlebihan ya gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa makan enak, kenapa anak-anak nggak bisa makan enak gitu. Makanya kalau anak-anak di sini sama Pak Ustadz diwajibin puasanya gimana Pak Ustadz? Senin Kamis mereka wajib puasa gitu. Jadi secara bergantian ada aja yang kirimin makanan, kita makan apa gitu. Jadi dalam waktu dekat ini aku juga mau ajak anak-anak jalan-jalan, mau ke aviarinya Ivan Hakim, nanti lagi cari tanggal. Jadi pokoknya intinya mereka yang ada di sini adalah tempat mereka tinggal, tempat mereka belajar, tempat mereka menjadi anak yang nantinya bisa menjadi generasi yang baik. Ustaz, apa yang dilakukan oleh Pak Igun ini merupakan membangun rumah di surga nggak? Ya jelas itu sudah ada dalam Al-Quran. Barang siapa yang menyediakan masjid, bagi menyediakan tempat untuk mereka ibadah dan belajar, Allah sudah janjikan di surga. Doanya buat Pak Igun apa Pak? Doa yang terbaik. Allah selalu kami doakan. Mungkin tidak bisa bertemu setiap saat dan setiap hari, tapi kalau doa anak-anak mengingatkan beliau gimana pun selalu sehat dalam junjungan itu harus Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Ustadz doain juga insya Allah tanggal 26 Mei nanti aku berangkat haji. Insya Allah bisa jadi haji yang mabrur, walaupun mendadak berangkatnya, tapi insya Allah bisa istiqomah, itu yang paling penting. Karena menurut aku manusia pasti ada up and down-nya Pak Ustadz. Jadi ya itu aja sih aku pengen.
Amin. Selamat berlalu. Kak, jadi kesempatan tahun ini bisa maju, Masya Allah Kak. Tidak semua orang bisa ya Kak.